Perkenalkan, saya Rohimin, mahasiswa di 3 Keparatan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik sistem persarafan. Adapun tahap-tahapannya itu yaitu prainteraksi, di mana kita sebelum melakukan tindakan ke ruangan pasien, kita harus membaca buku catatan medis pasien. Tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang kedua, itu tentukan tindakan keperawatan yang apa yang dilakukan, baru eksplorasi diri, mampukah diri kita untuk melakukan tindakan tersebut. Yang keempat itu persiapan alat. Adapun alat yang saya siapkan, yang pertama tong spatel, pen light, minyak angin atau minyak gosok, reflex hammer dengan tisu sama bubuk aroma kopi, garam dan gula. Oke, setelah pengenalan kita masuk ke tahap orientasi. Selamat pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, saya Perawat Rohimin yang bertugas pada pagi hari ini. Apa benar dengan Bapak Amang? Iya benar. Ya, umur 25 tahun ya? Iya. Ya, baik Bapak. Di sini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan persarafan, di mana tindakan ini untuk mengukur kemampuan sistem persarafan Bapak, apakah ada masalah atau tidak. Nah, apakah ada yang Bapak tanyakan? Tidak. Oke, baik Pak. Jika tidak ada, saya izin sebentar ya, untuk mengambil alatnya. Setelah itu kita jaga privasi klien dengan menutup skerm atau sampiran agar privasi pasien terlindungi. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap kerja, di mana tahap kerja ini kita melakukan cuci tangan 6 langkah agar terbebas dari kontaminasi. Selanjutnya kita dekatkan alat ke pasien. Oke, selanjutnya kita melakukan analisis, di mana kita menanyakan keluhan utama pasien. Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini? Apakah Bapak merasa nyeri atau kaku kuduk, pegal-pegal? Iya juga. Oke, setelah itu kita kaji lebih dalam. Apakah Bapak pernah mengalami riwayat stroke? Tidak. Tidak. Nah, Bapak, bagaimana riwayat keluarga Bapak? Apakah keluarga Bapak pernah mengalami penyakit-penyakit seperti stroke, penyakit diabetes, dan sebagainya? Cuma ada orang tua yang laki-laki itu diabetes. Apakah Bapak suka merokok, minum kopi, atau mengkonsumsi makanan yang berlemak seperti itu Bapak? Kalau kopi kayak gitu nggak pernah. Kalau makanan lemak biasanya makan. Baik Bapak. Nah, apakah selama sakit ini Bapak pernah mengkonsumsi obat yang secara terus-menerus tidak berhenti atau tidak ada? Meminum obat secara terus-menerus? Tidak. Tidak. Oke, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan sistem persarafan, meliputi beberapa pemeriksaan sebagai berikut. Selanjutnya kita melakukan pengkajian melakukan pengkajian menggunakan pilihan pendekatan secara kualitatif dan kuantitatif, di mana pengkajian tidak kesadaran secara kualitatif, yaitu komposmentis, di mana keadaan pasien sadar penuh ketika masuk ruangan. Yang kedua, delirium, di mana pasien tampak gaduh, gelisah, disorientasi, berorientasi, aktivitas motorik meningkat. Ketiga itu somnolen. Somnolen itu keadaan mengantuk, dapat pulih penuh jika dirangsang. Yang keempat itu stupor, di mana penderita merasakan kantuk yang dalam dan masih dapat dibangunkan dengan kesadaran segera, menurun respon terhadap verbal, samar respon terhadap nyeri, namun tidak dapat kembali sempurna. Yang ketiga itu koma, di mana koma ini tidak ada respon terhadap rangsangan. Verbal hanya dapat dirangsang dengan rasa nyeri berupa gerakan. Namun pasien tidak dapat dibangunkan, refleks pupil, kornea dan lain itu masih baik. Terus koma dalam. Koma dalam itu tidak ada gerakan spontan meskipun rangsangan nyeri dan rangsangan verbal. Selanjutnya kita melakukan tingkat kesadaran secara kuantitatif, di mana itu ada 3. Yang pertama respon verbal, respon mata, dan respon motorik, di mana skorsing untuk respon verbal ini ada 5. Yang kelima itu orientasi baik. 4, bercakap sangat membingungkan. Yang ketiga itu kata-kata tidak teratur. Yang kedua itu suara tidak jelas. Yang pertama itu tidak ada respon sama sekali. Terus untuk nilai
mata. Yang pertama itu membuka secara spontan, yang keempat itu. Ketiga itu dengan menggunakan suara atau perintah. Yang ketiga itu nyeri supraorbita. Yang pertama tidak ada respon sama sekali. Terus respon motorik itu ada 6: mengikuti perintah, melokalisir nyeri, reaksi menghindar, dan fleksi abnormal. Nah, Selanjutnya kita melakukan pengkajian pemeriksaan fungsi kortikal luhur menggunakan skala mini mental. Pasien diarahkan untuk mengikuti arahan perawat berdasarkan daftar mini mental scale berikut. Yang pertama itu kita melakukan orientasi. Sekarang Bapak tahu nggak Bapak di mana? tahu Ya, di mana Pak? di rumah sakit. Nah, sekarang tengah musim apa ya Pak? Musim hujan, musim panas, atau gimana? Musim kawin. Musim kawin. Ya, bagus Pak. Terus kita tanya, Bapak berasal dari provinsi mana Pak? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Terus yang kedua itu kita registrasi, sebutkan 3 buah benda. Tiap 1 detik pasien disuruh mengulang ketiga benda tersebut. Nilai 1 untuk setiap benda dapat disebutkan dengan benar. Ulangi sampai pasien dapat menyebutkan dengan benar. Catat jumlah pengulangannya. Bapak, ini benda apa ya Pak? Sendok. Sendok. Kalau yang ini Pak? Pena. Pena. Ini Pak? Tisu. Tisu. John. Selanjutnya kita ke bahasa. Pasien disuruh menyebutkan nama-nama benda yang ditunjukkan. Bapak, ini apa ya? Pena. Ini? Sendok. Ini? Tisu. Oke. Nah, pasien disuruh mengulangi kata-kata. Bapak silakan ikuti kata saya, ya. Hari ini saya sakit. Bisa Bapak ulangi lagi. Hari ini saya sakit. Oke. Nah, Bapak silakan ambil kertas ini di tangan saya. Nah, Bapak silakan lipat menjadi 2 kertas tersebut. Oke, baik Bapak. Nah, silakan tulis apapun yang Bapak ketahui di kertas tersebut. Menggambar pun boleh. Bebas, Pak. Bebas. Udah, Pak. Bagus sekali. Oke, untuk nilai normal pada tahap tersebut yaitu 24 sampai dengan 30 itu normal. 17 sampai 23 itu probable gangguan kognitif, sedangkan 0 sampai 16 itu definite gangguan kognitif. Selanjutnya kita mengkaji rangsangan meningis. 1. Pemeriksaan kaku kuduk. John. Oke, pemeriksaannya itu dengan kepala seperti ini dan kepala diposisikan ke depan sampai dengan ke arah dada. Maaf ya Pak. Oke. Selanjutnya itu pemeriksaan Kerning sign. Fleksikan pasien pada persendian panggul sampai membentuk sudut 90 derajat dengan ekstensi pada persendian lutut. Bisa ekstensi mencapai dengan 135 derajat. Kerning sign positif bila terdapat tahanan mencapai sudut 135 derajat. Maaf Bapak, apa ini bisa diluruskan? Bisa. Oke Bapak, silakan ikuti saya Pak. Oke, jika 135 derajat itu positif, tahanan mencapai sudut 35 derajat. Oke Bapak, silakan turun. Selanjutnya itu pemeriksaan Lessing. Pasien diminta berbaring lurus, kemudian 1 tungkai diangkat lurus, kemudian dipegangkan pada persendian panggulnya. Normalnya dapat mencapai sudut 70 derajat. Bapak, silakan diangkat kakinya. Oke, jika mencapai sudut 90 derajat itu berarti pasiennya positif.
lesion scene. Terus pemeriksaan Brown's Q1 mengkaji saraf cranial nervus olfactorius. Beritahu bahwa daya penciuman pasien dan diperiksa, pasien diminta mengidentifikasi apa yang terhirup oleh pasien. Bila suatu botol berisi zat tertentu didekatkan ke arah salah satu lubang hidungnya, penciuman pasien dikatakan normal apabila pasien dapat menyembuhkan benda dengan benar saat pemeriksaan. Gunakan zat berbau yang sudah dikenal pasien. Oke Bapak, silakan dirasakan ini aroma apa? GPO. Wah, ya Pak, sekali itu GPO. Selanjutnya, jika pasien benar, itu kita lanjut ke pemeriksaan nervus opticus, di mana pemeriksaan ini dilakukan mengikuti pemeriksaan ketajaman penglihatan, lapang pandang, pemeriksaan fundus dan pengenalan warna. Tes pengenalan warna ini dilakukan menggunakan Stirling Ishihara test cards. Sedangkan pemeriksaan fundus menggunakan alat funduskopi. Yang pertama itu kita lakukan pemeriksaan ketajaman penglihatan. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan Snellen chart dan pasien dengan posisi berdiri atau duduk dengan jarak 6 meter. Pasien diminta untuk menyebutkan huruf angka ditunjukkan pada Snellen chart. Oke Bapak, silakan Bapak lihat ke depan. Itu di huruf itu huruf apa ya Pak? Yang mana? Yang awal, yang paling atas. I. Oke, I. Lanjut Pak, yang di bawahnya itu huruf apa? 4 ya. 4. Oke, lanjut. Setelah itu pemeriksaan lapang pandang dilakukan dengan pirameter atau kapimeter dan tes konfrontasi. Pemeriksaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pemeriksaan memiliki lapang pandang normal duduk berhadapan dengan pasien di mana kedua mata sama tinggi. Fiksasi mata, pasien dapat meminta dan melihat pemeriksaan dan menutup mata yang hendak diperiksa. Oke baik Bapak, saya izin tutup matanya sebelah. Silakan Bapak lihat, itu di situ ada benda apa? Yang warna hijau. Apakah Bapak melihatnya atau tidak? Ada gangguan ya. Oke, lanjut ke sebelah. Silakan Bapak lihat kembali apakah itu jelas warna hijau itu. Botol minum. Oke, kita minum. Setelah itu kita lanjutkan nervus oculatoris. Pemeriksaan ini mengikuti pemeriksaan pupil dengan banding kiri dan kanan. Ukuran normal untuk pupil itu 2-4 mm. Pemeriksaan menggerakkan bola mata. Maaf ya Pak. Bapak silakan ikuti jari saya ya, posisi matanya. Selanjutnya itu nervus trigeminus. Pemeriksaan sensoris harus dilakukan dengan meminta pasien menutup mata, kemudian pemeriksaan mengoleskan kapas pada salah satu sisi wajah. Tanyakan pada pasien apa yang dirasakan. Bapak silakan tutup matanya. Oke. Apakah Bapak merasakan sentuhan yang telah saya berikan tadi? Ya. Di bagian mana? Tangan. Tangan kiri atau tangan kanan atau kiri kanan? Kiri kanan Pak. Oke, baik. Setelah itu pemeriksaan motorik. Pemeriksaan ini dilakukan dengan meminta pasien mengunyah, kemudian meminta pasien melakukan palpasi pada area otot. Mas Sister, perhatikan rasakan gerakan otot yang mengunyah. Bapak silakan lakukan pengunyaan. Selanjutnya kita masuk ke nervus spesialis, di mana meminta pasien untuk mengikuti perintah secara bergantian, menutup dan dengan kuat, kemudian tersenyum lebar, mengerutkan dahi, mengumpulkan pipi dan bibir tertutup. Bapak silakan menutup matanya dengan secara kuat. Oke, lalu tersenyum lebar, kemudian mengerutkan dahi Pak. Nah, terus gembungkan pipinya.
Oke. Di sini kita memperhatikan kesimetrisan wajah kiri dan kanan pada setiap area pemeriksaan. Setelah itu pada pemeriksaan tertulis kita pasien untuk menjulurkan lidahnya. Bapak silakan dijulurkan lidahnya. Sekarang saya akan memasukkan rasa. Apakah yang Bapak rasakan? Apa rasa yang Bapak rasakan? Masih. Oke. Lanjut Pak, keluarkan lidahnya kembali. Nah, apa yang Bapak rasakan? Manis. Lanjut Pak. Satu lagi. Nah, apa yang Bapak rasakan? Baik. Oke, baik. Berarti pengecapan Bapak masih baik. Selanjutnya kita masukkan nervus vestibulatoris corollaris, di mana merupakan dua nervus, yaitu nervus vestibularis dan nervus cochlearis. Pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan daya pendengaran dan keseimbangan pendengaran dalam mengenai cara tes Rin, tes Weber, dan tes Swabeck. Untuk langkahnya itu tes Rin, pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan garpu utara, bertujuan membandingkan hantaran suara. Melakukan garpu utara dengan pemeriksaan, kemudian meletakkannya ke telapak tangan pemeriksaan, kemudian meletakkan ke planum masa dengan posisi tegak lurus dan pasien mendengar suara dengan jelas. Coba Bapak mendengar suara ini. Dengar. Oke. Terus tes Weber, pemeriksaan ini bertujuan membandingkan hantaran tulang antara kedua telinga pasien dengan menggunakan garpu utara. Meletakkan tegak lurus di area pertengahan dahi pasien. Tanyakan pada pasien apa yang didengar. Nah, Bapak apa yang Bapak dengar? Apakah ada bunyinya? Ada. Selanjutnya itu kita pemeriksaan pada nervus glossopharyngeus atau nervus vagus, di mana kita meminta pasien untuk menelan air, kemudian perhatikan adanya keluhan tersedak atau amati pergerakan area leher saat menelan. Selanjutnya itu kita pemeriksaan pada nervus glossopharyngeus atau nervus vagus, di mana kita meminta pasien untuk menelan air, kemudian perhatikan adanya keluhan tersedak dan amati pergerakan area leher saat menelan. Bapak, ini silakan diminum pelan-pelan ya Pak. Iya. Perhatikan pergerakan leher pasien, apakah terasa nyeri saat menelan atau tidak. Oke, baik Bapak, silakan kembali kembali. Terus perintahkan pasien untuk membuka mulut sambil mengucapkan kata A. Perhatikan posisi ulfa normalnya dan tapak simetris berada di tengah. Bapak silakan buka mulut dan sebutkan kata A. A. Sekali lagi Pak. A. Selanjutnya perintahkan pasien membuka mulut, lalu periksa ulfa menggunakan spatel dan perhatikan reaksi pasien saat dilakukan penilaian rasakan tersebut, apakah terjadi muntah atau tidak. Oke, baik. Pada saat pemeriksaan nervus glossopharyngeus dilakukan pemeriksaan pengecapan 1/3 posterior lidah menggunakan zat dan rasa pahit. Bapak akan kembalikan lidahnya. Apa yang Bapak rasakan? Pahit. Oke, baik Bapak. Selanjutnya itu kita pemeriksaan nervus accessorius, di mana pemeriksaan ini kita memperhatikan posisi leher pasien. Normalnya posisi wajah pasien tampak simetris dengan tubuh dengan posisi dagu ke arah bawah pada kondisi kelainan torticollis, tampak kepala miring, wajah menoleh ke salah satu sisi dan dagu sedikit terangkat. Pemeriksaan menjelaskan pada pasien untuk menoleh ke arah kiri dan kanan secara bergantian dengan diikuti pergerakan leher bergerak. Ini dapat dengan cara pemeriksaan mengacungkan jari kemudian meminta pasien untuk mengikuti tangan tersebut dengan pergerakan leher.
Bapak silakan menoleh ke arah sana. Oke, selanjutnya ke arah sini Pak. Oke, cukup. Selanjutnya pemeriksaan pada nervus hypoglossus. Pasien diminta untuk menjulurkan lidah. Perhatikan posisi lidah pada saat keadaan normal, lidah berada di tengah dan lidah tampak condong ke salah satu sisi, menandakan bahwa kelumpuhan pada kondisi lumpuh lidah akan condong ke arah sisi yang mengalami kelumpuhan. Bapak silakan tunjukkan lidahnya dan panjang-panjang. Oke, cukup Pak. Selanjutnya itu kita mengkaji sistem motorik, di mana sistem motorik ini meliputi pemeriksaan pergerakan, kekuatan tonus, refleks, patologis. Pemeriksaan refleks ini menjadi dua, yaitu refleks dalam dan refleks superficial. Refleks superficial timbul akibat kontraksi otot yang dibawa atau sekitarnya area yang dirangsang. Contoh refleks dinding perut karena kornea, anus dan sebagainya. Refleks bicep dan patella. Untuk refleks patella kita seperti ini, Bapak silakan. Oke. Lanjut ke refleks Achilles, di mana contoh refleks patologis yaitu refleks Babinski, refleks Gordon, dan refleks Cadok. Refleks Babinski, refleks dinding perut superficial. Terus kita mengkaji sistem sensoris, di mana pemeriksaan itu adalah superficial, eksteroseptif, rasa raba dengan menggunakan kapos, kertas, lalu sentuh pada kulit yang dengan bertanya apakah dapat masalah atau tidak. Apakah ada pengasaran bohong tersebut Pak? Bisa. Oke, baik. Rasa nyeri dengan menggunakan ujung jarum yang penyepi. Apakah Bapak merasakan nyeri atau sakit Pak? Iya. Rasa suhu panas yang berisi air panas dan dingin kulit pasien. Apakah Bapak merasakan sesuatu? Ada. Apa yang Bapak rasakan? Dingin. Ini. Saya itu prospektif dalam. Rasa gerak dengan cara menggerakkan bagian tubuh pasien dan kemudian bisa menanyakan apakah pasien dapat merasakannya atau tidak. Maaf ya Pak. Apakah Bapak dapat merasakan bahwa Bapak sedang bergerak atau terangkat? Iya. Apa? Bapak merasakan apa yang telah bergerak ya Pak dari Bapak? Ya sakit. Oke. Apa Bapak merasakan tekanan di sini? Iya. Oke. Selanjutnya itu interoceptif sosial yang menanyakan nyeri yang dirasakan berasal dari organ yang berupa rasa nyeri, mulas, punggung. Apakah Bapak merasakan nyeri saat mulas atau diare Pak? Tidak. Tidak. Baik. Apa? Setelah itu, setelah selesai melakukan pemeriksaan, kita ke tahap terminasi. Di mana tahap terminasi ini kita menginformasikan pasien mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Baik, Bapak, saya sudah melakukan pemeriksaan sistem persarafan pada Bapak. Di sini saya menemukan bahwa pada penglihatan Bapak itu sedikit terganggu karena memang penglihatan Bapak pada mata sebelah kiri itu pandangannya ganggu dan Bapak telah salah atau tidak tepat menyebutkan angka-angka yang saya sebutkan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut nanti saya akan menghubungi dokter mata agar Bapak bisa diperiksa kembali lebih lanjut. Terima kasih Pak atas bantuan dan kerjasamanya. Apabila Bapak membutuhkan saya, silakan hubungi saya di ruang jaga perawat atau bisa menghubungi perawat yang lain dengan menggunakan tombol yang ada di atas tempat tidur Bapak. Iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita evaluasi pasien, kita mencuci tangan, bereskan alat, dan kontrol waktu untuk bertemu pasien kembali. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena semua ini dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.